Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Oke. Oke, kita cepat aja ya, langsung ke pembelajarannya karena waktunya udah terpotong beberapa menit. Tadi ada kesalahan teknis. Kita lanjut aja ya, Nak, langsung ya. Bismillah. Kemarin kita udah belajar tentang suksesi, ya kan? Ya enggak? Halo? Nggak kedengeran suara anaknya Ustazah, mana nih? Halo, Nak. Assalamualaikum. Masya Allah. Zahra kenapa nggak bisa datang semalam? Oh iya, Zahra yang tanggal 22 ya? Iya, oke. Kita kemarin belajar tentang suksesi ya, Nak ya. Habis suksesi apa yang kita pelajari? Limbah. Sebelum itu kita belajar tentang siklus dulu, Ustazah janji kan? Siklus kan? Bener. Oke, kemarin kita udah belajar tentang suksesi dan kita udah belajar tentang bagaimana itu suksesi, macam-macam suksesi. Nah, sekarang kita belajar tentang siklus. Kalau untuk peranan, Ustazah nggak jelaskan ya, Nak. Bisa kamu baca karena itu sangat jelas. Kedengaran nggak suara Ustazah? Kedengaran jelas? Naam. Oke. Sekarang kita masuk siklus air dulu ya. Oh iya, kayaknya nggak usah deh. Nah, untuk siklus air, karena jarang juga masuk ke ujian, siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus yang lain, kita nggak bahas ya, Nak ya. Bisa kamu baca di buku, karena itu sangat jelas di buku tuh, siklus fosfor, dan sebagainya. Kita lanjut bab berikutnya aja, tentang limbah. Oke, buka bukunya tentang limbah. Oke. Nah, limbah. Oke. Limbah itu artinya atau definisinya adalah, boleh dicatat, boleh nanti di stabilo aja bukunya kalau perlu. Limbah itu adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi. Nah, Ustazah ulangi, limbah itu adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi. Yang mana fungsinya sudah berubah dari aslinya. Sambungannya tadi setelah proses produksi, yang mana fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Titik. Oke. Nah, sebelum lanjut Ustazah mau cek dan dicek siapa aja yang hadir masuk Zoom hari ini. Yang tidak nampak videonya Ustazah anggap tidak hadir. Ustazah serius ya, Nak, itu ngomongnya. Ada Taskia, mana? Syahira, Fadilah, Naila Husna, Najwa, Raisa Amini, Bazlina, Iftahul, Fadilah Nur, Farah Hilwa. Pokoknya Ustazah dari sekarang, kalau kemarin-kemarin masih anggap biasa-biasa aja, mulai dari sekarang gitu ya Ustazah bikin ya. Absen kalau dari Ustazah dan untuk dilaporkan ke wali kelas,
Yang tidak nampak videonya dan tidak nampak mukanya di situ ketika Zoom, Ustazah anggap tidak hadir walaupun udah in masuk. Sudah? Oke. Ustazah ulangi lagi definisinya. Limbah adalah barang atau bahan atau barang, sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi, yang mana fungsinya sudah berubah dari aslinya, lagi kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Sudah? Oke. Kemudian yang selanjutnya, limbah itu dibedakan menjadi dua, nak. Limbah itu dibedakan menjadi dua macam. Dalam kurung berdasarkan toksisitasnya. Toksisitasnya itu maksudnya adalah berdasarkan beracun atau tidaknya. Nah. Oke. Ustazah ulangi, limbah dibedakan menjadi dua berdasarkan toksisitasnya. Titik 2. 1. Limbah non B3. Limbah non B3. 1. Yang kedua, limbah B3. B3 bukan B2 ya. B3. Oke. Limbah dibedakan menjadi dua, limbah non B3 dan limbah B3. Oke. Kemudian dari B3 itu nak bikin kurung. Dalam kurung B3 itu artinya adalah bahan berbahaya dan beracun. Samping B3 itu bikin bahan berbahaya dan beracun. Sudah? Oke. Kita lihat definisinya. Limbah B3, limbah non B3 adalah, Ustazah ulangi, limbah non B3 adalah limbah yang tidak memberikan dampak bagi makhluk hidup. Limbah yang tidak memberikan dampak bagi makhluk hidup. Kemudian limbah B3 adalah, tadi non B3 ya, sekarang limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecepatan ya. Oke, Ustazah ulangi. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak, mencemarkan lingkungan hidup, dan dapat membahayakan manusia. Titik. Oke. Kuis dadakan, alert. Oke, saya tanya satu-satu. Nih, mana dia nih? Mana ini? Yang tidak nampak mukanya situ Ustazah anggap tidak hadir ya. Farah Hilwa, mana mukanya? Fadilah Nur. Oke. Ustazah tanya, kenapa jadi segini doang yang masuk Zoom ini? Oh, nanti Ustazah absen nanti ya.
Oke. Aisyah Najmi. Aisyah, limbah secara umum terbagi menjadi berapa, Aisyah? 2. Apa aja, Aisyah? Non B3 dan B3. Apa itu kepanjangan dari B3 Najwa Zalila? Oke. Apa itu definisi dari limbah non B3 Farah Hilwa? Apa nak? Definisi limbah non B3 Farah Hilwa. Apa nak? Kenapa bisa nggak tahu? Kan udah selesai nyatat. Kenapa nggak dengar bisa menjawab pertanyaan Ustazah? Berarti dengarlah. Ada aja nih. Ya Allah. Pas. Oke. Catat ya. Farah Hilwa nggak tahu. Siapa lagi? Naila Husna. Oke, apa itu nak limbah B3? Mana Farah Hilwa mukanya? Kenapa udah ditutup lagi videonya itu? Ustazah nggak segan-segan ya nak bikin kamu alpa. Kalau nggak ada mukanya di situ. Kita belajar ini bukan main-main. Sudah? Naila Husna, lanjut nak. Apa itu limbah B3 Naila? Apa? Limbah Oke, singkat padat jelas. Limbah beracun. Masya Allah. Boleh. Tapi Naila yang lengkapnya Ustazah mau ya. Tapi itu juga benar, nggak apa-apa. Oke, yang bisa melengkapi jawaban dari Naila, ayo nak, satu orang. Yang konsentrasi. Ayo, yang bisa. Bukan nak, apa itu definisi dari limbah B3? Kan kita udah jelaskan tadi. Oke, Ustazah tanya aja. Amira Husni, apa itu nak? Definisi limbah B3 tadi nak? Aduh ya Allah. Oke. Boleh. Tapi udah dicatat tadi kan yang lengkapnya. Nih ya. Nih Ustazah kasih lihat. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat bla 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 sampai manusia titik. Oke? Nampak? Oke. Kita lanjut. Berdasarkan asal limbah itu nak terbagi atas 3 kelompok. Nah, yang pertama ada limbah rumah tangga namanya. Udah? Limbah rumah tangga itu diantaranya ada sampah ketika nyuci piring, ada ketika mandi, ketika cuci baju, ketika buang hajat dan sebagainya. Itu disebut dengan limbah rumah tangga. Oke? Berarti di dalam limbah rumah tangga itu ada sampah. Sampah itu berarti bisa ada sampah plastik, ada sampah sayuran, ada sampah ikan, ada yang lain-lain dan sebagainya. Kemudian limbah waktu mandi, ada limbah waktu nyuci piring, nyuci baju, itu semua. Itu disebut dengan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu maksudnya adalah
limbah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga. Paham ya? Oke. Kemudian ada limbah pertanian. Yang kedua ada limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini biasanya ada dalam skala besar ya. Nah, biasanya itu ada pupuk, ada pestisida, atau bahan-bahan yang lain yang digunakan secara berlebihan ketika bertani. Sudah? Jadi limbah pertanian itu ada pupuk, Ustazah ulangi, ada pestisida, ada juga bahan-bahan yang lain yang digunakan secara berlebihan ketika bertani. Yang ketiga ada limbah industri. Nah, limbah industri. Kalau tadi kita udah bicara skala yang paling kecil ke yang paling besar, maka limbah industri ini yang memberikan dampak paling besar terhadap pencemaran lingkungan. Kalau limbah rumah tangga tadi kan masih seputaran rumah tangga ya. Nah, kemudian lanjut yang ke tingkat yang lebih tinggi ada limbah pertanian, dan yang ketiga ada limbah industri namanya. Nah, limbah industri itu udah skala besar ya, Nak. Contohnya lagi Ustazah kasih tahu. Misal industri minyak dan gas alam misalnya. Nah, industri minyak dan gas alam itu bisa aja limbahnya karena dia industri itu volumenya sangat besar ya. Nah, bisa dalam bentuk cair atau minyak, atau dalam bentuk padatan, ataupun dalam bentuk gas. Hasil pengolahan dari minyak. Misal begini. Ustazah kasih gambaran untuk limbah industri ini. Misalnya industri minyak goreng kelapa sawit. Nah, misal ya. Nah, industri itu atau perusahaan itu dia limbahnya sangat banyak ya, karena minyak goreng yang mau dihasilkan aja sangat banyak. Ya kan, Nak? Nah, di antaranya apa, Nak, limbahnya? Bisa jadi kulit dari kelapa sawitnya, itu limbah. Kemudian ampasnya, kemudian zat-zat yang dipakai untuk pemurnian minyak kelapa sawitnya. Itu semua gimana? Kalau tidak diolah dengan baik oleh perusahaannya atau main buang saja ke lingkungan, maka itu akan memberikan dampak yang paling besar terhadap pencemaran lingkungan. Paham ya? Jadi kalau misalnya nggak baik-baik diolah oleh pabriknya atau perusahaannya, maka itu bisa jadi sampahnya atau hasil limbahnya itu bisa jadi mencemarkan lingkungan ya. Nah, Ustazah kasih gambaran nih. Untuk limbah rumah tangga aja biasanya ada di salah satu komplek perumahan atau di salah satu gang rumah, gang di jalan gitu, yang ada tempat pembuangan sampah umumnya kan. Misalnya di samping rumah seseorang gitu ada sampahnya atau tempat pembuangan umum sampah masyarakat di situ. Itu aja udah sangat mengganggu ya. Iya kan? Sampai dibikin pemberitahuan, jangan buang sampah di sini, yang buang sampah di sini bakalan bla 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 bla. Pernah baca nggak tuh? Kena hujat langsung. Pernah baca kan? Nah, itu adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu hanya sekian persen dari limbah pabrik. Berarti limbah pabriknya udah sangat lebih banyak lagi dong, ya kan? Nah, itu dia gambarannya. Jadi, limbah yang mau kita bahas ini adalah limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan kalau tidak diperhatikan dengan baik. Jadi dari yang terkecil menuju yang terbesar itu tadi ada 3.
Yang paling kecil ada limbah rumah tangga, kemudian yang kedua ada limbah pertanian, dan yang paling besar ada limbah industri atau limbah pabrik. Sudah? Oke. Kemudian bagaimana Ustazah pengolahan dan pemanfaatan limbah ini? Nah, kita tadi udah bahas tuh tentang limbah-limbah, ada limbah rumah tangga, ada ini dan sebagainya. Nah, kita bahas bagaimana Ustazah cara menanganinya. Cara menangani atau mengurangi jumlah limbah yang banyak tadi. Oke? Caranya adalah dengan 2 cara. Kalau di buku ini ada 2 cara, tapi di beberapa buku itu ada 3 cara. Tapi kita bahas 2 cara aja. Cara yang pertama ada namanya reuse. Reuse. Tulisannya R-E-U-S-E, reuse. Atau penggunaan kembali. Sudah? Kemudian ada istilahnya recycle. Nah, tulisannya R-E-C-Y-C-L-I-L-E. Ustazah ulangi. Ejaannya R-E-C-Y-C-L-E, recycle atau daur ulang. Oke. Kita lihat. Reuse atau penggunaan kembali itu maksudnya adalah kamu menggunakan sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali tanpa harus diolah khusus. Nah, misal untuk sampah rumah tangga biasa kan beli aqua botol ya. Pernah nggak beli aqua botol? Udah diminum dibuang kan botolnya. Nah, kalau udah belajar biologi, udah belajar sains, kita udah belajar tuh bagaimana cara penanganan limbah. Kalau kamu buang botol aqua itu terus-terusan, maka nanti yang ada limbahnya makin numpuk kan, Nak? Nah, cara kamu sebagai siswa untuk mengurangi, paling tidak mengurangi jumlah limbah yang banyak itu mulai dari diri sendiri. Misal ketika beli minuman botol, baik itu aqua atau merek-merek yang lain, kamu manfaatkan botolnya. Misalnya bisa kamu jadikan pot bunga, atau bisa kamu jadikan kerajinan tangan yang lain dan sebagainya. Tanpa harus kamu membeli lagi pot bunga. Kamu bisa manfaatkan botol-botol bekas, kemudian tempat-tempat yang tidak terpakai yang berbahan plastik supaya untuk menjaga supaya paling tidak lingkungan rumah kamu tidak ada pencemaran lingkungan. Oke? Oke, Masya Allah. Yang kedua ada namanya recycle. Nah, bentuk pengolahan yang kedua ada namanya recycle atau daur ulang. Nah, misal contoh nih, Ustazah pernah praktekkan nih yang recycle ini. Misal kita tuh pernah ya punya sampah koran yang dibeli oleh ayah atau abi kita. Ada kan di rumah ya? Banyak kali sampah koran